saya Nevelyn Angela dari Ilmu Kelautan 2018 dengan nomor NIM 08051381823083 dari kelas A. Di sini dalam praktikum Sistem Informasi dan Geografi saya akan melakukan pengolahan data, yaitu tentang pengolahan data zona potensi penangkapan ikan. Nah, di sini tujuan yang dilakukan penelitian ini ialah untuk menentukan lokasi daerah penangkapan ikan yang dapat diperkirakan dengan melihat pergeseran gradien yang terdeteksi dari citra. Di sini kita menggunakan citra MODIS, sehingga hasil tangkapannya bisa lebih tinggi 3-4 kali dari penangkapan langsung. Oke, selanjutnya kita akan memulai praktikum pengolahan datanya. Nah, di sini kita menggunakan 3 aplikasi atau software dalam melakukan pengolahan data. Yang pertama adalah aplikasi SIDAS. Yang saya gunakan adalah SIDAS 7.4, lalu ada ArcGIS 10.3 dan Excel. Pertama, untuk memulai pengolahan data ini, kita buka aplikasi SIDAS. Nah, di sini kita memasukkan data yang sudah kita download, yaitu data suhu permukaan laut dan data klorofil A. Lalu kita masukkan datanya. Pertama buka di sini open. Nah, di sini saya dapatkan data klorofil A dan data SPL suhu permukaan laut. Nah, kita masukkan kedua datanya. Nah, ini kita pilih dua datanya. Lalu kita open. Kemudian klik plus pada raster. Lalu klik klorofil. Maka dia akan creating image klorofil A. Kita tunggu aja. Nah, ini sudah muncul gambarnya, tapi kita tunggu hingga gambarnya fokus. Kemudian setelah gambarnya halus, kita zoom daerah yang akan kita kaji. Nah, di sini saya menggunakan daerah Laut Arafur. Nah, di sini saya menggunakan daerah laut perairan Arafura. Nah, kemudian kita beri rectangle di daerah sini. Di sini Laut Arafur berada. Kemudian setelah kita beri rectangle, kemudian kita klik geometri. Nah, setelah itu kita kemudian klik lagi klorofil A-nya. Lalu di daerah yang sudah kita rectangle ini, klik kanan, kita pilih export mass pixel. Nah, lalu setelah itu kita checklist semua kotak yang ada di tabel tersebut. Ada filter header, export type points, sama export wavelet plus solar flux. Nah, kemudian kita write to file. Setelah itu kita simpan datanya. Nah, kita simpan datanya dan kita beri nama data klorofil A. Nah, kita simpan data klorofil A-nya itu di tempat yang sesuai kita inginkan, lalu kita save. Nah, kita tunggu berarti pixel datanya. Nah, kemudian lakukan hal yang sama untuk data SPL. Nah, di sini kita buka plus rasternya. Tadi kita klik raster, lalu kita klik SST. Kita tunggu creating image-nya. Kita pilih datanya, kita zoom daerahnya. Kemudian kita beri rectangle lagi di daerah
ini, kemudian klik kanan, klik dulu, kita klik geometri, kemudian kita klik lagi SST, kemudian lalu kita klik kanan, lalu export mask pixel. Nah, di sini kita ganti menjadi geometri, lalu kita klik OK. Kita klik semua checklist, lalu kita write to file, dan kita ganti namanya menjadi SST atau suhu permukaan laut juga boleh. Nah, lalu kita simpan saja datanya di tempat yang sama. Lalu kita tunggu, dan untuk di SIDAS-nya dapat kita setelah tersimpan, setelah selesai kita bisa close saja software SIDAS-nya. Lalu kita cek datanya sudah ada atau belum di tempat penyimpanan. Nah, di sini sudah tersimpan klorofil A dan suhu permukaan laut. Oke, selanjutnya buka data tersebut di Excel. Kita menggunakan software Excel. Nah, data tadi kita tarik untuk klorofil A. Kita tarik terlebih dahulu ke Excel tadi. Oke. Nah, ini maka akan keluar data seperti ini. Setelah itu kita hapus data yang tidak perlu dan kita sisakan hanya longitude, latitude, dan nilai klorofil A-nya saja. Oke, lalu kita pilih dari sini ke klorofil A-nya. Di sini data ini merupakan data koreksinan. Nah, lalu kemudian kita cari. Kita cari. Nah, di sini lalu kita checklist keduanya, lalu kita klik OK. Nah, lalu kita drag yang ini ke samping, lalu selanjutnya ke bawah. Nah, maka datanya akan menjadi none semua. Kemudian lalu kita klik untuk kita hapus. Nah, lalu kita hapus data tadi. Nah, tadi kemudian kita pilih ini, lalu kita select all, lalu klik OK. Nah, lalu akan kembali muncul data yang tadi, kemudian lalu kita simpan. Kemudian lakukan hal yang sama untuk suhu permukaan laut. Setelah selesai untuk SPL, kita suhu permukaan laut, lalu kita akan masuk ke ArcGIS. Nah, di ArcGIS kita buka file. Data, terus klik add XY data. Lalu untuk X, nah ini kita masukkan data. Nah, kita masukkan data TXT-nya klorofil A, lalu kita add. Nah, kemudian OK. Lalu ini kita pilih, pada Z file-nya kita pilih klorofil. Lalu ininya kita ganti menjadi WGS. Nah, di sini kita menggunakan WGS 1984, lalu kita klik OK. Nah, kemudian maka akan keluar gambarnya seperti ini. Kemudian
Lalu kita lakukan hal yang sama untuk suhu permukaan laut. Oke, nah maka akan muncul seperti ini. Nah, maka gambar yang akan dihasilkan seperti ini. Kemudian klik kanan untuk menyimpan data. Lalu ekspor data. Oke. Lalu kita buat namanya menjadi SPL, lalu kita save, oke, dan lakukan hal yang sama untuk klorofil A juga. Lakukan hal yang sama untuk klorofil A. Setelah itu simpan data. Nah, untuk kedua data tersebut yang ini bisa kita hapus. Dan kemudian kita tambahkan data Indo SHP. Kita masukkan data SHP Indonesia. Lalu setelah kita masukkan data ITKABU atau SHP Indo, maka gambarnya akan seperti di layar. Kemudian, nah di sini kita akan membuat rectangle di daerah Laut Arafura yang menjadi bahan olahan data kita. Setelah kita membuat rectangle, kemudian kita klik layer, klik kanan. Lalu kita convert graphic to feature. Nah, kemudian di sini setelah keluar ini kita pilih ITKABU 2010. Lalu tempat penyimpanannya, lalu kita klik OK, dan dia akan disimpan daerah kajiannya. Lalu kita pilih terus pada katalog ini kemudian kita pilih erase. Nah, di erase ini kemudian di sini kita untuk input feature-nya kita masukkan kita masukkan daerah kajian SHP. Lalu untuk erase-nya itu ITKABU. Nah, baru maka akan keluar ya area kajian yang sudah kita hapus tadi seperti ini. Nah, ini warnanya tidak terlihat, dia harus skala 1 juta, 1:1 juta baru kelihatan daerahnya. Kemudian di sini kita klik IDW. Kita pilih IDW yang paling atas, kemudian setelah kita klik IDW, lalu kita klik environment. Nah, di environment ini kita pilih processing action. Lalu di sini kita buat actionnya itu tuh area kajian. Lalu kita pilih raster analisis, kemudian kita masukkan area kajian juga. Setelah itu kita klik A, oke. Lalu di sini input point future-nya itu kita pilih klorofil A.
lalu klik OK. Nah, maka akan muncul di table layernya seperti ini. Kemudian lakukan yang sama untuk suhu permukaan laut. Lakukan seperti ini, lalu ini kita ganti jadi SPL, lalu kita klik OK. Lalu kemudian pada daerah tadi SPL dan klorofilnya dihapus, terus area kajiannya di unchecklist, maka gambarnya akan seperti ini. Nah, di sini kita melanjutkan menggunakan toolbox-nya yang kontur. Lalu, nah di sini untuk konturnya kita masukkan kontur intervalnya 0,5 untuk SPL dan base konturnya 25 juga untuk SPL. Lalu kita klik OK. Maka akan terlihat gambar seperti di layar. Kemudian lakukan untuk klorofil A itu untuk kontur intervalnya 0,5 dan base konturnya 0,2 untuk klorofil A. Lalu kita klik OK. Tunggu sebentar. Maka gambar yang akan dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk ininya kita unchecklist terlebih dahulu. Kemudian nah di sini lalu pada kontur klorofil A kita klik kanan terus pilih open attribute table. Nah, akan muncul table seperti di layar. Lalu klik select by attribute. Nah, klik select by attribute lalu klik kontur. Nah, lalu kita buat di sini pilih kontur, lalu lebih besar daripada 2, lalu kita apply. Nah, kemudian kita save, setelah kita hapus, kita save datanya. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk suhu permukaan laut. Nah, untuk suhu permukaan laut itu kita gunakan range 25 sampai 32 derajat Celcius. Terbalik, makanya aku bilang. Pantes tinggi nih. Kontur klorofil A. Kemudian ulangi
kemudian klik delete selected. Ulangi. Kemudian klik delete selected. Untuk suhu permukaan laut di sini kan tadi konturnya 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, lalu kita masukkan di konturnya itu lebih dari 32. Nah, setelah itu jika ada yang kita lanjutkan, kita save, lalu kita stop editing. Setelah itu kita pilih bioprocessing, lalu kita pilih intersect. Nah, setelah membuka intersect maka akan muncul tabel intersect seperti ini. Kemudian, maka setelah kita melakukan intersect data, maka muncul titik-titik daerah zona penangkapan, potensi penangkapan ikan. Nah, ini untuk bisa melihat arahnya di mana. Nah, lalu kemudian untuk poin tadi ada penjelasan tentang apa itu koreksinan. Ya, koreksinan ini ialah data yang tidak terdeteksi secara numerik oleh citra satelit. Kemudian apa bedanya kontur interval dengan baseline? Nah, untuk kontur interval ini merupakan jarak vertikal antara dua garis ketinggian yang ditentukan berdasarkan skala, sedangkan baseline itu adalah garis tak tampak. Terus alasan mengapa kita melakukan pengolahan data menggunakan citra modis ialah karena citra modis ini memiliki kelebihan seperti resolusi temporal yang tinggi, terutama pada resolusi temporal hariannya. Nah, di sini juga kenapa kita menggunakan IDW pada toolbox. Metode IDW ini digunakan agar memberikan hasil interpolasi yang lebih akurat dari metode Kriging. Dan penggunaan intersect di sini digunakan untuk menggabungkan dua data spasial yang saling berpotongan. Terus hanya fitur-fitur yang terdapat di dalam action keduanya yang akan ditampilkan. Nah, sekian dari saya. Semoga praktikum tentang zona potensi penangkapan ikannya dapat dimengerti. Sekian.